Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wassalatu wassalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat surgaku, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini kita masih diberi nafas secara gratis ya dan diberi kesempatan kita untuk bertemu lagi meskipun lewat dunia maya ya dan berjumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah hari ini saya diamani oleh Pak Ketua kita yaitu Ketua Yayasan Pak Arif untuk memandu ya dalam acara sharing keajaiban. Salawat dan salam tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita selalu menanti syafaat-syafaat beliau di yaumil akhir nanti, dan semoga kelak nanti kita dipertemukan dengan beliau dan sahabat-sahabat beliau. Baik sahabat-sahabat surgaku, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih banyak ya yang sudah hadir hari ini. Insya Allah sore hari ini yang cerah ini, Allah masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan sharing keajaiban dari seorang bunda yang luar biasa banget ya. Beliau adalah salah satu dari certified trainer magnet rezeki ya, asuhan dari gurunda kita Ustadz Nasrullah ya. Baik sahabat-sahabat surgaku, sejatinya rezeki kita sudah Allah jamin dan Allah siapkan. Dan tugas kita di sini hanyalah memantaskan dan menyiapkan kualitas diri untuk menerimanya. Dan rezeki kita adalah siapa diri kita. Artinya, lapang atau belum lapangnya rezeki yang akan kita terima tergantung dari kepantasan diri kita. Jika saat ini mungkin sahabat-sahabat semuanya masih belum lapang rezekinya, bisa jadi karena kita belum siap atau belum pantas untuk menerima rezeki itu. So, sahabat-sahabat surgaku, ya, pantaskan diri kita menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah, maka Allah akan menghadirkan dan rezeki yang dahsyat. Gitu. Dan pribadi yang terbaik di mata Allah adalah mereka yang mengulurkan tangannya untuk senantiasa membantu dan melayani sesama. Bahagia itu ketika kita mampu membahagiakan orang lain, mungkin dengan senyuman, ya, dengan tenaga, dengan doa, dengan kasih sayang, atau mungkin dengan perhatian. Masya Allah, tabarakallah. Sore hari ini kita akan mendengar kisah yang luar biasa, ya, di mana dari seorang bunda, stop riba, rumah tiba. Keren banget ya dari judulnya aja kita udah wow, masya Allah langsung merinding kayak gitu ya. Yang intinya adalah ketika kita meninggalkan riba, maka Allah akan kirimkan rezeki gede, yaitu berupa rumah tiba. Baik, sahabat-sahabat surgaku semuanya, tanpa banyak kali lebar lagi, tapi terlebih dahulu mohon izin ya, saya sapa teman-teman semuanya sebentar, saya on-kan dulu Facebook saya. Alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir, alhamdulillah ada dari Sukabumi, Bunda Hindun, Masya Allah, tabarakallah, ini salah satu binaan saya juga ini ya, salah satu SBMR saya juga ini Bunda Hindun. Kemudian ada yang dari Korea, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada yang dari Jakarta, Tangerang, Masya Allah, selamat datang semuanya ya Bunda-Bunda. Kemudian ada dari Kalsel, Allah ya. Nah ini Bunda Zulzul ini paling aktif banget beliau ini ya. Dari Tarakan, Alhamdulillah. Kemudian Pak Asep dari Bandung ini ya. Oke, alhamdulillah. Sinjai hadir. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat-sahabat surga yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita belajar atau mendengarkan ya, mendengarkan dan melihat sharing keajaiban dari seorang bunda yang dahsyat. Baik, sahabat-sahabat surgaku semuanya, tanpa panjang kali lebar lagi ya, kita akan mendengarkan, Masya Allah. Tadi sempat saya colek-colek sedikit ya, saya kuras sedikit lah informasi dari beliau ya, apa sih keajaibannya itu, apa itu keajaibannya itu banyak banget teman-teman ya. Dan dapat rumah ini itu adalah salah satu keajaiban beliau yang kesekian kayak gitu ya. Jadi selain beliau dapat tiba-tiba dapat mobil dan mobilnya itu pas banget dengan LOP beliau kayak gitu ya. Beliau juga mendapatkan apa tadi ya sebuah sepeda ninja kayak gitu dan yang paling dahsyat juga ini mendapatkan sebuah rumah ketika beliau
meninggalkan riba ya untuk menutup di satu tempat, ternyata Allah kirim rumah yang harganya lebih dari yang beliau jual. So teman-teman semuanya, ya sahabat-sahabat surgaku tanpa panjang kali lebar, sebentar saya panggil beliau dulu. Bunda Justi, apakah sudah on? Sudah, Halo? sudah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, beliau cantik banget, Masya Allah, sahabat saya dari kota Blitar ya, Bunda Justi. Bunda Justi, hari ini bersedia kan berbagi bersama berbagi kisah keajaiban bersama kami semuanya? Insya Allah bersedia dengan senang Insya hati. Allah, oke. Masya Allah. Bismillah ya, teman-teman semuanya. Mari kita rendahkan hati. Kita ambil ilmu yang dahsyat dari beliau ya. Kita berikan aplaus yang meriah tentunya ya. Kepada Bunda Justi, kami persilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat-sahabat wabarakatuh. surga semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqtada min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, sudah disebutkan nama saya tadi oleh Bunda Ririn. Nama saya panjang saya adalah Herma Yusti. Nama beken saya waktu saya kuliah namanya Osin. Jadi kalau Pak Nas dulu, kalau Pak Nas dulu pernah cerita pulang dari umroh atau pulang dari haji, siapa istri beliau Mbak Yuni lagi ada persoalan itu kisah karena Osin lagi ya. nonton Osin. Saya masih ingat betul, saya banget gitu. Nah, itu nama beken saya waktu saya di pondok itu, sampai waktu saya itu mau ujian, orang tuh baru tahu kalau nama asli saya itu baru tahu kalau nama asli saya adalah Herma Yusti. Karena panggilan saya waktu di pondok adalah Osin. Mungkin Osin. karena sipit kali ya. Dan tembung. Gitu. Masya Allah. Panjangannya apa, Bun? Jadi, Osin apa, Bun? Osin Takashimura. Osin Takashimura, ya. Baik, pekerjaan saya sehari-hari, saya sebagai ibu rumah tangga dan diamanahi sebuah pekerjaan di kantor Kementerian Agama, yaitu saya sebagai penyuluh agama Islam. Dan pekerjaan saya sehari-hari memang selalu berkaitan dengan majelis taklim. Jadi saya juga ada membina di Lapas Blitar, bahkan dengan beberapa CTMR kemarin saya pernah yang dari Korwil Malang kemarin main ke Blitar, dan alhamdulillah kita sama-sama mengisi di lembaga pemasyarakatan yang ada di Blitar. Saya adalah seorang ibu dari dua anak saya dua, yang satu sudah kuliah, yang satu masih kelas 5 SD. Begitu Bunda, itu perkenalan saya. Ya, itu Bunda Ririn, itu perkenalan saya. Mungkin Bunda Ririn pengen tahu nggak kenapa saya kenal ilmu MR gitu? Iya, saya mau tanyakan nih Bun. Oh gitu. Baik Bunda, siap, oke. Rupanya kita satu sama dan terhubung ya Bun, jadi SST di sini ya. Masih belum sempat nyeplos gitu ya, udah twing langsung tanya, langsung lari ke Bunda Justi kayak gitu ya jawabnya ya. Baik, Masya Allah Bunda Justi profilnya keren banget ya. Jadi Bunda selain sebagai ibu rumah tangga berarti khususan untuk melayani umat ya, karena berada di ini di bawah naungan sebuah lembaga tentang ini ya, di bawah lembaga melayani umat gitu ya Bun ya. Nah, Bunda, kami semuanya pasti pengen tahu, teman-teman juga di rumah pasti pengen tahu, Bunda kapan sih mengenal ilmu magnet rezeki itu kapan? Mulai kapan? Ya. Saya kenal ilmu magnet rezeki itu tepatnya di bulan September tahun 2017. Saya masih ingat sekali itu. Kenapa kok di bulan September tahun 2017? Dan saya pertama kali itu tahu itu dari dari telegramnya Ustadz Nas. Saya dengerin terus telegramnya Ustadz Nas. Setelah itu kok di situ ada private training gitu ya, yang diadakan di Kediri gitu, saya ikut. Waktu itu tuh kebetulan yang membawakan itu adalah almarhum Ustadz Andi dan Kot Asad. Saya waktu itu bawa rombongan. Jadi pada saat ya, itu, Bun, ya. Siap. Ya almarhum Ustadz Andi. Ya, pada saat itu saya bawa rombongan. Jadi pada saat saya dikenalkan dengan ilmu magnet rezeki itu, Ustadz Andi pada saat itu ngomong, Bunda, kalau nggak salah biayanya dulu 350.
Tapi Bunda kalau Privat ngajak training teman, waktu itu ya? ya, tapi kalau Bunda Oh, ngajak siap. teman-teman Bunda boleh bayar cuma 150. Masya Allah. Karena teman-teman saya bayar 150. Waktu itu kan Mm-mm. masih belum belum mengenal ilmu magnet rezeki, saya protes dong. Ustadz, Mm-mm. kan saya yang ngajak. Aturan kan saya dapatnya lebih murah daripada yang saya Gratis. ajak. Kenapa yang saya ajak lebih murah? Saya lebih mahal. Terus Ya. pada saat itu Ustaz tadi cuma bilang gini, Mm. Bunda, tangan di atas lebih mulia nggak daripada tangan di bawah. Datangan dengan di bawah. Udah semenjak Masya beliau Allah. ngomong kayak gitu, sudah nggak mau minta diskon lagi saya pada saat itu. Begitu, Bunda, ya Allah. Masya Nah, Allah. Terus waktu dan pertama pada kali gitu, saat, Bun? Mm-mm. Ya, silakan, Bun. ya Bunda Ririn aja deh. Ya, silakan, silakan. Monggo Jadi Bunda. pertama kali ikut privat training itu gimana? Setelah mengikuti itu, apa keajaiban apa yang Bunda dapetin? Oh, saya cerita dulu awalnya. Kenapa kok saya nyari Siap. ilmu magnet rezeki gitu ya Bunda ya? Kenapa saya kok nyari Oke, ilmu magnet silakan. rezeki? Ada apa? Ada apa dengan saya? Kok sampai saya nyari ilmu magnet rezeki gitu ya? Jadi ceritanya Siap. setelah saya pulang haji, yaitu bulan September tahun 2017 itu Mhm. banyak sekali surat-surat cinta yang datang kepada saya. Masya Allah. Mhm. Surat cintanya itu surat tagihan loh Bunda. Iya. Surat tagihan dari sana, surat tagihan dari sini, surat tagihan dari sana. Kebetulan pada saat itu tuh saya lagi menghimpun suatu investasi yang Mhm. nominalnya kalau ditotal semuanya itu kisaran 500 miliar. Jadi Wow, dan keren. keren ya. Jadi saya seorang PNS, gajinya PNS berapa sih kok sampai bisa mengumpulkan uang 500 juta itu kan nggak mungkin kalau itu uang saya sendiri. Kalau Mhm. seandainya pun saya waktu itu hutang ke bank, nggak cukup lah SK saya jaminkan dengan harus saya membayar seperti itu. Nah, pada saat itu Allah. saya ngadu sama suami, ya gimana ini? Kita pulang haji itu nggak tambah seneng gitu itu Bunda. Ya seneng sudah ke tanah suci, tapi setelah sampai sampai di rumah semuanya hidupnya di dunia nyata itu terjadi. Kalau waktu kita ke tanah suci kan sudah nggak mikirin amanah, nggak mikirin Kayak apa-apa gitu lah. betul. Udah sampai pulang ke Mhm. rumah Mhm. kita dihadapkan dengan kondisi yang real. Surat cinta datang ini datang, akhirnya saya dengarkan audionya Pak Nas, terus waktu itu ada privat training, mungkin inilah jalan Allah yang ditunjukkan kepada saya Allah. pada saat itu untuk bisa mengenal ilmu magnet rezeki. Gitu Bunda Ririn. Akhirnya saya sama Masya rombongan Allah. itu Mhm. berangkatlah ke Kediri. Saya, anak saya, teman kantor, sama ibunya, sama saya bertujuh pada saat itu. Mhm. Dan kalau nggak Padahal salah, Bunda posisi di Blitar ya. Bunda posisi di posisi saya di Blitar, Blitar. ikut privat trainingnya di Ya, Kediri. Oke. Iya, Kediri, silakan lanjut, betul. Bun. Kalau nggak salah pada Mhm. saat itu undangannya nggak lebih dari 20 Bunda. Oh, yang Mmm, ikut di mhm. privat training itu nggak lebih dari 20 dan saya yang bawa teman-teman itu sekitar ada 7 orang. Dan Mhm keren-keren mhm mhm. semuanya. Yang saya bawa itu Allah. amanahnya juga keren-keren. Jadi saya cuma bilang sama teman saya itu juga punya amanah sama saya. Berkali-kali saya Mhm. telepon sama dia nggak mau ngangkat. Tapi saya cuma bilang, Mhm. aku nggak nagih, aku nggak minta, tapi ayo kita cari solusi bersama-sama. Cuma gitu. Bareng-bareng. Terus pada Mhm. pada saat itu aku nggak punya uang segitu. Ayo, Bismillah. Pokoknya kamu niat, kamu mau, ayo kita berangkat bersama-sama. Dan Bunda tahu nggak, keajaibannya Mhm. dia mengamalkan ilmu magnet rezeki duluan dia yang ajaib daripada saya. Masya Keajaibannya Allah, tabarakallah. keren. Jadi pada saat itu saya tambah termotivasi gitu loh. Ih, orang yang saya Mhm. ajak aja sudah ajaib. Dia Udah dapat dapat. mobil Mhm. expander pada saat itu dari perusahaannya gratis. Allah. Hmm. Mhm. Saya cuma gini, orang yang saya Mhm. ajak aja bisa dapat keajaiban. Masa sih saya nggak dapat keajaiban dari Allah pada saat cuma gitu aja. Begitu Mhm. Bunda. Itu cerita Masya cerita saya Allah. mengenal ilmu magnet rezeki gitu ya.
Tapi ya Oh harus ya Karim. harus harus gelar sajadahnya luar biasa pada saat itu Bunda. Iya, betul. Karena ikhtiar kita emang di atas sajadah ya, Bun ya. Iya betul. Siap, oke. Kalau kisah-kisah yang ini ya, yang mau kita bahas kali ini tuh, gimana tuh Bun kisahnya? Ceritanya gimana tuh? Ketika stop Nah, riba, rumah tiba. Masya Allah, keren banget tuh ya. Gimana tuh Bun, ya. ceritain Bun? Jadi pada saat saya dapat amanah 500 juta dan itu kumpulan Mhm, dari beberapa orang yang menitipkan dananya pada saya. Jalan mhm, satu-satunya saya nggak mungkin lagi ngambil riba. Saya nggak mau mhm. lagi. Istilahnya gali lubang satu untuk menutup lubang yang lainnya. Yang Saya sudah lain. istilahnya Hmm. ya saya sudah cuma dalam doa saya begini, ya Allah, kalau riba itu engkau musuhi, kalau riba itu engkau larang, tunjukkan jalannya terbaik untukku ya Allah. Di setiap sholat Masya saya, di Allah. setiap doa-doa saya, hanya itu yang saya panjatkan. Bahkan saya benar-benar riyadhah lah pada Oke. saat itu. Betul-betul riyadhah. Oh, Jadi kalau ini bukan ria ya, tahadus binimah lah. mhm. Intinya, waktu Bismillah. saya sholat duha itu, yang saya baca itu rokaat pertama itu Yasin. Terus habis itu rokaat kedua Oh, itu kulhu. Habis itu salam, sholat lagi. Rokaat pertama yang saya baca itu al-muluk. Habis itu kulhu lagi, Masya salam. Allah. Itu sampai sampai Yasin, Muluk, Sajadah, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Itu yang saya baca pada saat saya sholat duha. Sampai suami saya tuh, lah mau sholat duha Allah. kok lama banget. Masya Allah, Jadi Bun. Masya Allah. karena apa? Karena sudah Mhm, sudah nggak mungkin lagi saya harus pinjem bank, itu nggak mungkin. Tapi solusi apa ya Allah yang mhm, akan kau berikan? Benar Bunda, mhm. pada saat betul-betul kita melepaskan apa yang dilarang Allah, Allah itu memberikan jawaban yang terindah. Saya hanya telepon beli saya pada saat itu, bule mau nggak nolong saya? Saya bilang gini, apa? Tolong bule beli rumah saya mau jual Mhm. rumah. Bule saya pada saat itu nggak mau beli rumah saya, tapi malah gini, kalau kamu butuh uang, saya punya emas, kalau nggak salah emasnya itu Mhm. 250 gram emas lantak pada saat itu. Mas Masya lantak, Allah. Jibun. kalau kamu mau, silahkan. Iki nggak ada bunganya, ini nggak ada ribanya. Kalau memang tujuan kamu ingin Mhm, terhindar dari riba. Jadi benar pada saat itu 250 mhm, gram itu akhirnya saya jual dan kebetulan Allah itu selalu mhm, memberikan apa ya mhm. solusi yang terbaik. Jadi Masya boleh Allah. saya ngomongnya gini, kalau manggil dok, dok, Mhm, sewaktu-waktu aku minta aku nggak mintanya nggak mintanya sekali gitu 250 gram langsung diminta, itu enggak. Jadi seperlunya bule. mhm. Bule saya minta, Masya Allah. aku lagi butuh uang 20 juta, qadarullah Kak, pada saat itu Mhm. saya juga dapat uang yang sudah dikumpulkan 20 juta. Aku butuh emas, tolong saya belikan emas 50 gram. Langsung. Alhamdulillah pada saat itu juga punya. Insya Allah. Dan benar-benar Mhm, dimudahkan Allah untuk menggantinya. Setelah saya benar-benar nggak mau di jalan riba, Allah berikan jalan yang terbaik. Nah, kan nggak cukup juga Bunda. 250 mhm. gram itu nggak cukup dengan amanah saya yang segitu banyaknya. Allah ya Karim. Siap. Jin, ya Nah, Allah. Alhamdulillah, kebetulan pada saat Mhm, itu saya biasanya kan suka ngisi di pendopo itu di tim mhm, penggerak PKK. mhm. Pada Cie. saat itu ada telepon itu pakai HP biasa gitu, pakai HP biasa, terus habis itu takut nanti pulsanya banyak, ya udah pakai telepon WA saja. Nah, itu adalah orang yang Mhm. ini, orang yang mau beli rumah saya. Terus Masya akhirnya pada Allah. saat Jib. itu lihat foto saya di WA, Bun, kok kita Mhm, kayaknya pernah ketemu deh gitu. Di mana? Saya mhm. bilang gitu. Bunda pernah ngisi tuh PKK di Pendopo Kabupaten Blitar. Oh iya pernah. Nah awalnya, jadinya awal yang indah Mhm. itulah yang memuluskan jalannya saya bisa menjual rumah. Allah ya Karim. Masya Allah. Luar biasa. Masya Nah, Allah. pada saat itulah hanya 2 bulan rumah itu langsung Mhm. terbayar cash. Terjual. Jadi saya mintanya pada saat itu karena sudah kenal duluan, akhirnya ngobrol Mhm, itu juga enak. Saya minta pada saat itu 650 untuk saya jual rumah, mhm. tapi saya berdoa, ya Allah berikanlah harga yang pantas untuk rumah saya ini ya Allah.
Allah, Tapi ya Masya itu Allah. paradox of candy-nya Mhm. juga banyak juga sih. Harus kena maki orang yang nagih gitu ya. Karena kita sudah kenal ilmu Bukan magnet rezeki gitu ya. Wow mhm, keren, dimaki mhm. orang. Ini sebentar lagi laku deh ya, rumahnya laku ini nanti ya. Cuma gitu aja. Pada datang Allah. SMS yang nggak nyaman kayak gitu ya sudah alhamdulillah Mhm, alhamdulillah alhamdulillah karena kita sudah kenal ilmu mhm. magnet rezeki. Dan alhamdulillah Masya Allah, yaitu Bunda. Mhm. bulan itu saya minta 560 Allah balik 560. Jadi memang yang terbaik menurut Allah adalah Allah, 560 bukan 650 begitu. 650. Iya, dibalik sama Allah. Tinggal dibalik aja Iya, angkanya betul. Bun ya berarti. Iya, iya. Tapi ya Masya itulah Allah, Bunda. pelajaran Mhm, yang mungkin bisa diambil ya Bunda Ririn ya. Di saat mhm. paradox of candy itu menimpa pada kehidupan kita, di saat Betul. makian, di saat kata-kata yang tidak Mhm, nyaman didengar di telinga kita dan itu ditujukan mhm, kepada kita, tapi kita ikhlas menerimanya, ya seperti kata mhm. Panas, malaikat Michael sedang datang ke rumah kita kalau kita ikhlas menerima Masya Allah. kebenaran. Betul, betul banget Bunda Cusi, Masya Allah. Ini berarti kesimpulannya duduk diamnya di atas sajadah ini pol-polan kayak gitu pun ya. Jadi Insya mungkin Allah. sampai sampai mungkin Allah kayak gini, Masya Allah hambaku ini, Masya Allah kayak gitu ya. Bayangkan tuh Yasin aja, surat Yasin dibaca itu udah berapa menit itu Bun ya posisi berdiri kayak gitu ya. Iya, Mungkin kalau saya, ya, wallahu alam ya, kuat apa enggak itu ya, berdiri Insya Allah. Dan tentunya ilmu ininya Bun, salah satu ilmu yang dipraktekin Bunda apa nih? Di Magnet Rezeki, ya itu kan ada beberapa jurus tuh ya. Jadi Bunda untuk menarik si rumah tadi itu, rumah tiba tadi, itu jurus apa yang Bunda pakai? dua Bunda, jurus favorit saya Mhm. yaitu Paradox of Candy dan Terumbu Karang. Masya Allah, luar biasa. Iya, itu memang Paradox of dua-dua Candy dan jurus yang Terumbu keren Karang banget itu. ya. Ya, Ya. oke. Jadi yang Dan orang tentunya LOP yang juga ya Bun ya? kalau LOP itu akhir-akhir ini LOP itu yang setelah kejadian-kejadian itu LOP baru ya. Ada tiga lah kalau LOP itu Mhm, mhm. anak saya yang suka pakai LOP itu. Dan beberapa kali lah di akhir-akhir ini Hmm, saya juga menggunakan LOP. Akhirnya mhm, lama-lama nanti mhm, mhm. komplit kok Iya yang Bun. ilmu yang kita pakai itu. Ya. Iya Bunda, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah keren ya. Ya Allah ya Robbi, bahagia banget. Kita aja yang ngedengerin itu, wow, masya Allah, Allah itu sungguh, sungguh, sungguh apa ya Bun, sayang banget sama kita ya. Dan keajaiban ini memang Allah kirimkan ketika kita yakin akan adanya keajaiban. Dan Bunda Justi salah satunya, saya pun salah satunya teman-teman ya. Jadi kalau kita percaya dengan adanya keajaiban, keajaiban itu pasti akan datang menghampiri kita. Gitu. Rumah itu totalnya berapa harganya Bun? Jadi waktu saya jual rumah itu yang harga yang lama itu Mm-mm, harganya kan 560. Waktu rumah mm-mm, saya yang bangun yang kedua ini itu belum jadi, mm-mm, sempat ditawar mm-mm, sama salah seorang dokter gitu yang ada di Blitar, mau ditawar mm-mm, 1,2 setengah. 1,2 setengah mm-mm, itu, tapi saya juga, Pak, kalau Bapak nanti beli rumah saya yang ini, terus saya mau di mana lagi gitu. Beliau kan memang suka beli-beli rumah gitu. Cuma iseng-iseng, saya mau mm-mm, ini 1,2 setengah mau gitu. Itulah mm-mm. melepaskan Masya yang satu ternyata Allah. Allah datangkan yang satunya. Gitu. Oh ya Karim. Jadi melepaskan diri dari riba di rumah yang satunya dengan Bunda jual kayak gitu ya. Dan Allah ganti di rumah yang saat ini. Gitu. Saat ini apa Betul, rumah begitu. lainnya lagi Bun? Allah ya Saat ini Bunda, saat Karim. ini, Masya saat Allah. ini. Rumahnya cuma Allah ya satu, yang Karim. satu udah laku. Oh Masya Ya. Allah. Allah. Alhamdulillah. Dan terbebas dari riba tentunya ya Bun ya. Sudah tidak ada Allah, riba insya lagi gitu ya. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang Bun kalau apa namanya kita berhubungan dengan riba itu rentan banget ya. Rp1.000 aja masuk ke dalam perut kita mungkin ya. Itu efeknya luar biasa banget ya. Saya juga pernah ngalamin sih Bun. Alhamdulillah tahun 2010 saya terbebas dari riba dan amanah. Alhamdulillah. Dan ini juga mengendalikan rezeki, lah hasilnya juga lebih dahsyat lagi kayak gitu ya. Hidup pun jadi tenang dan lain sebagainya. Oh iya, teman-teman semuanya, saya tadi juga dapat bocoran sedikit ya, sahabat-sahabat surgaku. Beliau itu juga tiba-tiba ujuk-ujuk beliau pingin sebuah mobil, katanya kayak gitu. Itu yang tadi rumah udah ini ya, Bunda udah clear ya.
Nah, ini ada keajaiban lagi yang keren banget. Beliau batin pengen sebelah mobil dan langsung Allah kirimkan. Yuk kita kuras lagi, Dok. Silakan Bunda Justi. Ya Kisahnya seperti Allah, apa? gini, saya itu Lebaran tahun lalu, itu kan lockdown ya Bunda Mm-mm, ya, lockdown gitu, kita mm-mm, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma saya tuh sering banget lihat di YouTube itu, ya Allah mobil warna merah ini mm-mm. bagus sekali gitu. Ya pengen mobil warna merah. Suami saya tuh tahu kalau setiap mau tidur, saya pasti nonton YouTube itu yang saya lihat. Itu terus yang Masya saya Allah. lihat kayak gitu, gitu. Jadi kayaknya LOP saya cuma bilang sama suami gini, ya kalau seandainya anak kita yang di Mesir nanti sudah hafal 30 Mm-mm, juznya, insya Allah mobil ini nanti akan saya hadiahkan untuk dia. Saya bilang gitu. mm-mm. Jadi Masya dengan alasan Allah. yang seperti itu, akhirnya suami saya, ya Mm-mm, udah kamu punya uang nggak? Nggak punya. Bilang gitu. Tapi kalau kumpulin nanti sampai sampai ini insya Allah punya. Saya bilang gitu. Ya, dia qadarullah lah di Allah. saat lockdown itu, alhamdulillah Allah tuh berikan Mm-mm, kemudahan untuk bisa mm-mm. membeli mobil tersebut, Bunda. Allah ya Karim. Jadi nggak dinyangka gitu ya Bun ya. Tiba-tiba Iya. ujuk-ujuk mak bedunduk gitu. Suddenly cring gitu ya Bun ya. Masya Ya Allah. Allah. Jadi kan, Tentunya tapi teman-teman semuanya kita pasti tahu ya Bunda Justi itu ikhtiarnya di atas sajadah tuh pasti yang paling kenceng banget gitu ya. Jadi setiap apa yang beliau batin aja udah langsung nyemplung langsung kayak gitu ya Bun ya. Masya ya. Allah. Bahkan bahkan saya Mm-mm. tuh punya bungkus permen yang juga keren, Bunda. Oh Jadi gitu, jadi satu sepaket ya minggu Bun? Mm-mm. satu Mm-mm. paket. Jadi sebelum kejadian saya dapat mobil itu, saya dapat dapat bungkus Mm-mm. permen Paradox of Candy-nya luar biasa. Jadi pada saat anak saya Mm-mm. sudah keterima pengumuman mau berangkat ke Mesir, dan anak saya kebetulan Mm-mm. juga mengamalkan ilmu magnet rezeki. Jadi pada saat Alhamdulillah. camp 19 itu Mm-mm. di Surabaya, yang mana saya dapat Mm-mm. keajaiban setelah pulang camp itu saya dapat Kawasaki Ninja, Mm-mm. itu anak saya Allah. pada saat itu saya garpu tala. Ustadz Nas, kok saya Mm-mm. garpu tala kok enggak majleb ya Pak Nas? Nah, Ibu garpu tala Mm-mm. untuk siapa? Saya garpu tala untuk anak Mm-mm. saya Pak Nas. Anak saya pengen kuliah ke Mm-mm. Mesir Pak Nas. Saya garpu tala. Biar anaknya sendiri Bunda. Saya ikut Mm-mm. camp 19, setelah itu camp Jogja, camp 21 ada. Akhirnya anak saya suruh berangkat sendiri. Kak, mau pada saat itu dia Mm-mm. punya keinginan mau behel gigi. Kak, mau behel gigi atau ikut camp? Biayanya hampir sama. Saya bilang gitu pada saat itu. Mm-mm. Eh, ikut camp aja mah. Ikut camp naik kereta ekonomi berangkat sendiri ke Jogja tanpa mama. Saya bilang gitu. Masya Ya nggak apa-apa. Allah. Jadi anak saya itu Camp masih kelas 21 ya 3 Bun ya? SMA, ya, Mhm. cewek. Ya. Akhirnya berangkatlah Mm-mm. sendiri dia ke Jogja. Akhirnya pada pada saat di Mhm. Jogja itu dia dapat waktu Garputala itu dapat surat yang Karbutala. isinya Garputala yang isinya kalau kau memuliakan agama Allah maka kau akan dimuliakan Allah. Intinya seperti itu. Akhirnya Masya ayat itu Allah. dipikirkan terus dan Mhm. alhamdulillah qadarullah Mhm. dia bisa berangkat ke Mesir sekarang. Oh ya Karim. Sekarang posisi masih di Mesir ya Bun? Masih di Mesir, J. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah. eh, Ngambil apa? Jurusan apa Bun di Mesir Bun? jurusan syariah Bunda, jurusan syariah. Oh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bunda bahagia banget ya. Begitu bertubi-tubi ya keajaiban yang Allah kirimkan buat Bunda dan keluarga ya. Allah ya Karim. Bunda, boleh tahu nggak amalan apa sih yang Bunda Justi apa namanya itu praktekin selama ini? Apa sih amalan-amalan yang mungkin bolehlah sharing-sharing sama kita kayak gitu, Bun? Bersyukur ketika musibah itu datang. Syukuri aja. Itu ya. Karena apa? Oke, Masya Allah. Di balik musibah itu Allah sedang menyiapkan sesuatu Mm-mm. yang indah, sesuatu yang manis buat kita. Jadi pada saat 1 minggu sebelum anak saya itu berangkat, saya itu udah Mhm. siap uang 20 juta. Uang 20 juta Mm-mm. kalau nanti ngantarin dia dari Jakarta kita satu keluarga cukuplah untuk naik pesawat Mm-mm. gitu ya. Tapi Mm-mm. qadarullah saya kena gendam Mm-mm. dari WA dan What's the meaning gendam? Nggak sibuk gendam gitu ya, Bun ya. apa ya? Apa ya Bun? Gendam itu apa Bun?
ini diperlakukan seorang yang level kejujurannya nol kayak gitu kali ya Bun. Kalau Nah, kalau ya dalam udahlah omongan gitu tertentu deh. seperti Ya, ya. ya Setuju, setuju, setuju. bahasa bahasa Dia dapat, anunya tertipu gitu teman-teman ya, bahasa ininya ya, bahasa kerennya betul. tertipu gitu ya. Saya Mm-mm. kena Siap, tipu lanjut pada Bun. saat itu saya harus transfer uang sebesar 17 juta. Padahal uang itu Mm-mm. betul-betul mau berangkat untuk anak saya, seandainya saya menghantarkan sampai Jakarta gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu anak saya hantarkan cuma sampai di Juanda. Terus saya bilang gini, Kak, berangkat ke Jakarta sendiri nggak apa-apa ya. Sambil bawa tentengan 30 kilo itu, bawa koper dua, bawa tentengan dan lain sebagainya yang besar-besar, nggak apa-apa, Ma. Mm-mm. Nggak apa-apa. Mama yang sabar ya, insya Allah Allah ganti kok, Ma. Gitu. Jadi Oh ya 17 juta itu Karim. melayang. Mhm. Malam harinya saya garpu tala, dapat Mhm. ayat yang intinya orang yang berbuat jahat itu mukanya seperti ditutupi malam gelap gulita, dan orang yang baik Oh, itu Masya adalah Allah. pahalanya surga. Udah pada saat itu Mhm. kehilangan uang 17 juta itu bisa tidur nyenyak sekali gitu Bunda. Oh ya sudahlah, ini memang sudah Masya takdir Allah, Allah. Allah yang ambil Mhm. gitu. Masya Allah. Tapi Oh, keren banget dan ya. Mhm. kodarullahnya nggak ada satu bulan Mhm. Bunda, saya dapat transferan 50 juta. Allah, dari mana itu Bun? Dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dapat transferan Begitu 50 ikhlas. juta dari gaji-gaji yang tertunda pembayarannya, dari tunjangan-tunjangan akhirnya kita Hmm. kumpulkan. Alhamdulillah, oh ini tahu yang 17 itu bukan hak kita, yang 50 ini loh yang hak kita, kata suami saya Mhm. bilang gitu pada saat itu. Mhm. Mhm. Masya Allah. Berarti intinya 17 juta itu untuk sedekah gitu ya Bun ya. Dan ternyata ketika kita ikhlaskan kayak itu kan Allah ganti yang lebih gede lagi, 2 kali lipat lebih bahkan ya Bun ya. Masya Allah, Betul, tabarakallah, betul. Bunda Justi. Ini banyak yang tanya nih teman-teman ya Bun, Masya Allah. Boleh ya Ya, Bun ya. Ini share dong boleh, boleh, amalannya boleh. apa Bunda. Nah ini, ayo Bun. Ini banyak yang tanya nih amalannya apa sih Bun, kayak gitu. Ayo share dong Bun. Saya juga pengen tahu nih. Amalannya yaitu syukuri aja atas apa yang sudah Allah tetapkan pada saat Hanya ini untuk diri mensyukuri kita. aja. Oh Syukuri, ya jangan Karim. mengeluh gitu. Karena Mm-mm. di balik ujian Mm-mm. tersebut kita yakin kok Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah buat kita. Hanya Mm-mm, kesabaran Masya kita aja Allah. diuji kapan ya seperti itu. Bahkan pada Oke. saat Pak Nas itu, pada saat camp offline gitu Mm-mm. ya, saya doakan semua Mm-mm. dapat 5 miliar setiap bulan gitu. Saya hanya doa, ya Allah 5 Amin. miliar. Oh, amin, cuma doakan amin. Tapi logika kita Mm-mm. mungkin nggak ya 5 Gak miliar seorang mungkin. PNS gaji 5 miliar gitu ya. Pada saat itu kita dibatasi gitu loh, pikiran kita dibatasi, kita yang ngeblok sendiri gitu. Ternyata kalau kita itu nggak Mm-mm. membatasi apa yang sudah diberikan Allah, Allah juga akan nggak membatasi karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Kalau kita ngomong nggak Masya mungkin ya Allah, nggak benar mungkin. Bun. Kalau kita ngomong mungkin ya mungkin. Idza dzunna Betul, abdi fi. betul, Iya, betul. seperti itu. Betul banget ya. Jadi sempat ada mental block ya Bun ya saat itu ya Bun ya. Sempat, Ketika pertama sempat. mengenal, Masya Allah. Siap, 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 siap. Ih, keren. Kalau amalan langitnya apa Bun? Ada nggak amalan langitnya? Ada yang tanya nih. Amalan langitnya ya seperti yang Ustaz ajarkan lah, sholat tahajud, Mm-mm. sholat duha, yaitu Mm-mm. sedekah, Masya dan Allah. bahagia Siap, di saat siap. orang lain bahagia. Mm-mm. Tentunya itu ya salah satunya jaga energi Ya, bahagia itu ya Bun ya. Benar-benar banget. ya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, luar biasa banget ya, luar biasa banget. Jadi teman-teman semuanya, kita patut Masya Allah mengacungi jempol ini ya. Kembali lagi sih di sini beliau bukan bermaksud untuk ria ataupun pamer ya. Ini sekedar sharing keajaiban bahwa memang keajaiban itu ada. Ketika kita yakin akan adanya keajaiban, maka keajaiban akan Allah kirim bertubi-tubi tentunya gitu ya. Oke, Bunda Justi, ini sudah jam 16.58. Masih kita lanjut boleh? Teman-teman mau lanjut nggak? Boleh, boleh, Kita dengar boleh, lagi. boleh, boleh. Oke. Monggo, monggo, Oke, monggo. Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keajaiban yang paling terbesar banget buat Bunda apa? Eh, keajaiban saya yang nggak pernah saya sangka sama sekali adalah Mm-mm, keajaiban pada saat saya camp. mm-mm. Setelah Camp saya itu ikut camp empat pertama.
Camp Camp pertama ya, pertama Bun? yaitu camp Mm-mm. 2019. Setelah saya ikut Heeh. private training berdiri bersama Ustadz Andi, habis itu saya Mm-mm. ikut PT di Surabaya di hotel apa Singgasana, di hotel Singgasana Mm-mm. pada saat Mhm. itu. Jadi Mhm. eh, di camp itu kan ada sebuah game ya, game memecahkan keramik Mhm. dengan bola Oh, lampu. panah Nah, Arjuna. pada saat Heeh, itu heeh. Siap. ya panah Arjuna, yaitu spidolnya kan cuma satu. Akhirnya satu Mhm. red itu harus ngantri. Satu red itu harus ngantri dan orang di samping Mhm, saya itu mhm. ngelihatin spidol saya. Saya belum nulis, Mhm. orang itu ngelihatin saya Mhm. terus. Akhirnya saya tanya, Bunda, apa Bunda menginginkan spidol terlebih dahulu? Saya langsung dipeluk, ya Allah Jeng, terima kasih, hanya memberikan spidol terlebih dahulu. Ucapan terima Mhm. kasihnya sangat luar biasa. Masya Allah. Heeh. Setelah itu, Luar HP biasa. saya bunyi. Mhm. HP saya bunyi, yaitu mengatakan selamat Anda mendapatkan uang tunai sebesar 75 juta rupiah, silakan hubungi nomor bla bla bla. Gitu. Saya cuma gini, ya Allah, terima kasih ya Allah, muliakanlah orang ini, berikanlah rezeki yang berkah kepadanya, jadikanlah keluarganya Mhm. sakinah mawaddah warahmah, hilangkanlah dia Mhm. dari sifat-sifat menipumu. Pokoknya Mhm. pokoknya saya doakan Mendoakan. yang baik-baik pada Mhm. saat itu. Dan di akhir doa saya Mhm. yang paling saya ingat itu, ya Allah, kalau Mhm. toh aku dapat rezeki, ya Allah berikanlah yang Mhm. semisal dengannya. Masya Jadi Allah. Luar di biasa. saat kita sedang berusaha ditipu oleh orang lain, kita Mhm. berikan kemuliaan dia dengan doa terbaik kita. Itu saya Mhm. masih ingat, Betul. itu tanggal 7 Oktober tahun 2017. Tahun Mhm. 2007 Oktober pada saat itu. Mhm. Setelah itu saya pulang. Tanggal 10 Oktober itu kebetulan ulang tahun suami saya. Ada Oke. panggilan Mhm. di HP saya itu ada panggilan sampai 5 kali. Baru panggilan Mhm. yang keenam itu saya angkat. Ternyata itu panggilan dari Telkomsel yang mengatakan, Ibu selamat, Ibu dapat gebyar SMS banking berupa Kawasaki Ninja yang harganya adalah 73 juta rupiah. Allah ya Karim. Jadi plek ya bener berarti SMS-nya tadi ya Bun ya. Iya. Insya Jadi Allah. SMS-nya tadi SMS orang yang menipu, ya, SMS orang Betul, yang betul. menipu. Ternyata Allah hadirkan yaitu betul-betul Beneran telepon betul. dari Telkomsel dari 188 yang mengatakan saya pemenang gebyar SMS banking. Terus saya juga gini, ya Allah. tidak euforia, tidak ini. Maaf Mbak, jangan-jangan nanti tipu-tipu, saya bilang gitu. Ibu silahkan nanti datang ke Grapari ya Ibu, silahkan tunjukkan nomor telepon Mm-mm. Ibu, tanyakan ke Mm-mm. Grapari, ngomong kalau Ibu barusan dapat telepon dari 188 yang ini. Gitu. Mm-mm. Saya tunggu, saya datang ke Grabari, tunggu email datang ya Bun ya, nanti saya hubungi gitu. Mm-mm. 1 hari, Mm-mm. 2 hari setelah telepon itu kok nggak ada yang hubungi, kata suami saya, Mm-mm. jangan berharap lebih, itu nanti akan sakit. Enggak kok ya, aku nggak berharap lebih, semoga aja ini betul, saya bilang gitu. Masya Tapi alhamdulillah di Allah. hari ketiga itu betul, silahkan Bunda datang ke kantor kami untuk menandatangani berkas-berkas. Kalau Bunda pemenang gebyar SMS banking, tunggu 1 minggu lagi barangnya datang. Allah Begitu. ya Karim. Masya Allah Bun. Ih, merinding saya ngedengarnya ya Allah ya Robi. Begitu besar kekuasaan Allah ya Bun. Ya itu tadi ya Ya. berarti memang Allah itu kasih kita rezeki itu sepaket ya Bun ya. Dapat SMS yang dahsyat dan Masya Allah dapat Responnya rezekinya harus pun dahsyat positif, kayak gitu. ya. Ya. Masya Allah. Siap Bunda Justi, Masya Allah, teman-teman. Jadi amalan Bunda tadi apa? Bersyukur itu teman-teman ya. Bersyukur ya, yang terpenting bersyukur. Oke. Karena memang sebenarnya ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya ya Bun ya. Benar seperti itu Bun. Iya, Lain syakartum begitu. ya. Iya, siap-siap. Betul, betul. Dan ketika ada kejadian-kejadian yang dahsyat itu gimana? Respon Bunda waktu itu gimana? Apa karena Karena sudah sudah mengenal belajar, rezeki? karena sudah Mhm. kenal ilmu mahalet rezeki, yes. Yakin ya Allah Mhm. sebentar lagi Yes. ada malaikat Mhm. Michael yang akan datang kepada kita gitu. Kayaknya kalau setelah musibah itu kita syukuri gitu ya. Kalau musibah itu kita Mhm. syukuri, Mhm. yakin aja. Sampai saya Mhm. itu ya ketiban apa itu kejatuhan pohon mangga itu saya syukuri, alhamdulillah ya Allah rezeki apa yang kau Masya berikan Allah. setelah saya kejatuhan mangga ini ya Allah. Mhm. Benar,
Saya datang ke kantor, Mm-mm. ditelepon, hari ini datang ya, acara ini. Mm-mm. Terus saya sebetulnya sebelum berangkat ke kantor itu saya mau beli flash disk. Mm-mm. Ternyata di tempat acara itu Mm-mm. saya dapat flash disk. Sudah nggak usah beli. Mm-mm. Tapi Allah ya mohon maaf Karim, ya, Masya Allah. dapatnya flash disk, dapatnya transfer, Mm-mm. dapatnya tas dan lain sebagainya. Syukuri apa Mm-mm. sekecil apapun. Sampai kesandung pun alhamdulillah ya Allah, yes apa ya Allah, yes apa ya Allah, cuma gitu aja Bunda. Masya Allah ya Rabbi, ya Rasulullah. Ih, keren banget keajaiban Bunda Jusi ternyata, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini berarti udah berapa tahun nih Bunda mengenal Ilmu Rezeki ini Bun? Kurang lebih berapa tahun nih sudah? 2017, 18, 19, 20, 5 tahun 2017. ya. Masya Dan Allah, berarti duluan alhamdulillahnya Bunda nih juga sama Bunda, saya. Mm-mm. ya Bunda, Saya tahun ini 2018. Saya tahun 2018 waktu itu. 2019 pengenal rezeki. Masya Allah ya, ya, ternyata ya, memang dahsyat banget ya ilmu Allah ini ya Bun ya. ya. Oke, sip. Masya Allah. Tentunya teman-teman semuanya yang di teman-teman di Facebook ya, bahagia banget ya ketika kita mendapatkan keajaiban bertubi-tubi yang Allah hadirkan. Kuncinya di sini kalau amalannya Buddha Justi adalah dengan bersyukur. Jadi apapun yang Allah berikan itu saya apa Bun? Alhamdulillah gitu ya Bun ya. Karena rencana Ada Allah itu doa pastinya Allah tentunya rencana. majurni ada setelah Kenapa innalillahi Bunda? wa inna ilaihi rajiun, ada doanya lagi, Mm-mm. Allahumma jurni min musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, upahlah aku dari musibah Mm-mm. ini dan gantilah yang lebih baik darinya. Oh, Masya Allah. Ya, siap, siap, siap. Nanti Jadi setiap kirim ke saya, apapun Bun, yang ya. Saya hilang, belum tahu tuh doanya tuh. Allahumma jurni Allahumma jurni min musibati wahluf li khairan minha. Allahumma zuni. Ya Allah, Masya kalau nggak bisa Allah. bahasa Mm-mm. Arabnya Allah, ya Allah upahlah saya, ganjarlah saya Mm-mm. dari musibah ini dan gantilah yang lebih baik darinya. Lebih baik lagi. Oke, Masya Allah. Siap, 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 siap. Keren banget, Bunda Justi. Karena teman-teman semuanya, Afan, ya, musibah itu memang terkadang kita menyikapinya ketika kita belum mengenal ilmu rezeki itu mungkin ada yang bilang wah ini kayak gitu kenapa harus saya ya Allah kayak gitu ya ternyata nggak harus seperti itu ya. Apa sayangnya tadi apa? Alhamdulillahirabbil alamin kayak gitu ya. Dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya ya. Karena teman-teman semuanya saya punya satu quotes ya. Ketika Allah memberikan sebuah tantangan kepada diri kita dan tantangan itu membuat kita semakin kuat, semakin lebih tegar, semakin lebih dahsyat mungkinnya itu bukanlah tantangan, tapi itu adalah anugerah yang terindah dari Allah. Dan tentunya Allah akan hadirkan sesuatu yang indah banget. Kondisi saat ini adalah kondisi yang terbaik yang Allah berikan. So, teman-teman semuanya, bersyukurlah apapun yang terjadi. Oke, untuk closing statement, Bunda Jusi, apa nih pesan untuk kami semuanya? Closingnya adalah yang pertama, sekarang jangan berpikir untuk diri kita, tapi berpikirlah kebahagiaan untuk orang lain. Pasti Allah akan memberikan kebahagiaan pada diri kita. Jadi saya sering Masya sekali menggunakan terumbu karang ini ya Bunda ya. Di saat orang barusan pulang dari rumah saya gitu ya, ada yang konsultasi Allah. pulang dari rumah saya yang lihat HP gitu, klunting gitu. Mm-mm. Bun, besok order ini ya, Bun, besok order ini ya gitu. Jadi nggak usah Mm-mm. berpikir untuk kebahagiaan diri kita, tapi berpikirlah untuk kebahagiaan Tapi orang untuk lain, orang pasti lain. Allah akan membahagiakan Mhm. kita. Terus yang kedua, Masya yaitu Allah tadi, ini. Mm. bersyukur di saat musibah datang. Syukur aja kondisi Mm-mm. yang terbaik seperti Mm-mm. dari tadi, inilah kondisi yang terbaik kita yang harus kita Ya syukuri. Allah beri. Masya Itulah yang Allah. bisa kita Masya Allah. bermanfaat. Masya Allah. Ya Allah ya Robi. Masya Allah. Bunda ada bisnis juga ya mungkin ya Bun ya. Ya, bisnis kecil-kecilan yang saya mulai di tengah pandemik. Dan Bisnis alhamdulillah, kecil-kecilan tapi hadirnya miliaran ya Bun. Allah ya amin, keren. amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, siap, siap. Waktunya masih banyak nih, Bun. Boleh dong kasih kiat-kiat kita, kiat-kiat kami untuk bagaimana sih cara mensyukuri musibah kayak gitu, Bun? Ini, saya akan sedikit cerita. Mhm. Kebetulan saya itu kan
cerita kenapa saya jadi trainer magnet rezeki. Apa yang membuat Mm-mm. menginspirasi saya menjadi trainer magnet rezeki? Salah satunya adalah ilmu ini tuh sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat banyak. Bahkan karena Mm-mm. saya sering berhadapan dengan para ibu-ibu di majelis taklim, yang mana kalau ada bantuan mereka itu sangat suka sekali. Kita data gitu, mereka Mm-mm. beranggapan tuh dapat bantuan ya, dapat bantuan ya. Nah, ayolah kita sekarang Mm-mm. membiasakan diri, sekecil apapun tangan di atas itu tetap lebih mulia daripada tangan di bawah. Gitu. Oh, siap, Nah, siap. itulah Masya Allah caranya Allah itu dan memberikan tentunya rezeki, yaitu eh, mm, seberapa yang kita berikan, pasti Allah itu akan ganti mm, berlipat ganda. Yakin dah Bunda Rina sudah ngamalkan itu mm. juga ini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya Jadi Bun ya. Bun, Bun, ya ini banyak banyak yang kepo nih Bun ya, banyak yang kepo ya mau di-share nih doanya. Kira-kira itu penggalan di surat apa ya Bun? Kalau boleh tahu Bun, teman-teman pada kepo nih. nanti saya share ya. Nanti saya share, saya sudah buat kok manunya apa, ada di tulisan Allahumma jurni min musibati wa khulfi khairan minha. Nanti saya share Mhm, ke Bunda Rini, nanti bisa di share di grup. Saya sudah buat kemarin itu. Mm. mhm, Coba cari mhm, Allahumma jurni min musibati wahluf li khairan minha. Tapi di stay innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kali ini ada semua kembali mhm, kepadamu, tapi upahlah saya. mhm, Allahumma jurni min mhm. musibati, ya Allah, upahlah saya dari musibah Jadi ini, lebih baik wahlif li khairan minha. Wahlif li, maka gantilah yang benar. lebih baik dari. Ternyata saya itu dapat Jadi lebih pelajarannya dari baik. anak saya juga. Jadi pada saat itu saya sempat kehilangan HP, anak saya Mhm, masih kelas 2 SD. Anak saya waktu itu ngomongnya mhm. gini, udah lama nggak apa-apa, nanti sama Allah diganti yang lebih baik. Itu anak kelas Oh, 2 ya SD, karya. saya Mhm, kehilangan HP, masih dalam keadaan gemeteran, kehilangan satu dalam keadaan gemeteran, anak langsung, udah mhm. lama nanti sama Allah diganti sama yang lebih baik. Seperti itu. Allah ya Karim, Masya Allah luar biasa. Nah Bun ada yang komen lagi. Di surat apa sih Bun ayatnya? Gitu. Adakah di Google? Adakah di Google? Ada. Oh, ya Syah. Jadi itu Ada. ada Nanti di cerita, nanti ada kok ceritanya kalau nggak salah itu, apa Ummu Salamah ya, Ummu Salamah istri Rasulullah itu yang dilamar Abu Mhm, Bakar, yang nggak mau dilamar ini, nggak mau, akhirnya yang mhm. lamar Rasulullah karena saking Baru mau. cintanya. Coba kalau nggak salah itu deh, Masya coba Allah. coba nanti nanti saya cari lagi nanti. Oke, jadi teman-teman sabar dulu ya. Insya Allah nanti di-share. Kalaupun itu nanti saya dapat, nanti insya Allah saya share ya. Kayak gitu Ya. ya teman-teman ya. Mohon kesabarannya ya. Masya Allah. Bun, ada yang tanya lagi. Boleh tahu nggak Bun nomor HP-nya? Masya Allah. Boleh silahkan. Oke. Mhm. 081 boleh dicat Bunda Ririn, 081 Kenapa? 081 334 334 231 231 231 mhm, 543. 543. Ya, silakan teman-teman ya. Nanti itu tadi apa perlu diulangi lagi? Apa saya ketik di sini kali ya, Bun, di komen saya ya, Ya, Bun ya. itu Sebentar sudah berapa, Bun? diketik. Itu udah ada, di layar udah 081. ada. 1 334 231 543. Oke, udah hafal tuh teman-teman. Oh, sudah banyak yang komen tuh, Masya Allah. Terima kasih ya sudah membantu saya. Oh ya Karim. Nah itu sudah tertera juga, sudah di display sama Mas Farhat ya. 081 334 23 1543. Jangan kaget ya Bun, nanti kalau geruduk-geruduk yang pada Bapri Bunda nih, pengen tahu nih apa sih kiat-kiatnya, apa sih resepnya kayak gitu kali ya. Seperti Insya itu, Allah. Masya Allah, luar biasa. Bun, semoga jadi amal zariah ya Bun ya, nantinya. Ya. Dan teman-teman semuanya kayak Alhamdulillah banyak yang tercerahkan hari ini ya. Sekali lagi teman-teman, keajaiban itu ada ketika teman-teman yakin akan adanya keajaiban. Saya salah satunya yang percaya akan adanya keajaiban dan Bunda Justi di antaranya. Banyak banget yang sudah dialami Bunda Justi ya, dengan Allah berikan bungkus permen yang mulai dari yang kecil ya Bun ya, HP hilang sampai yang terdahsyat pun kunci beliau, kenapa beliau sampai saat ini bisa mendapatkan keajaiban yang bertubi-tubi adalah bersyukur. Jadi bersyukur apapun yang Allah berikan luar biasa, efeknya itu dahsyat banget. Teman-teman sudah dengar semuanya ya keajaiban beliau mulai dari dapat rumah, kemudian dapat mobil, terus apa tadi pun
ninja ya, motor ya, Iya, motor iya. ninja kayak gitu. Dan tentunya Allah berikan bungkus permennya pun nggak kecil kayak gitu ya. Tapi ketika tetap bersyukur apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah kirimkan, maka Allah akan ganti yang lebih gede lagi. Masya Allah, tabarakallah, Bunda Justi. Keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak Bunda Justi atas kehadirannya kali ini. Ya, semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi. Dan teman-teman semuanya, sekali lagi, tetap bersyukur apapun itu kondisinya, apapun yang Allah hadirkan, ya kita sebagai pribadi mana rezeki selalu berkata apa? Wow, Oh, keren, keren. kayak gitu ya. Dan kondisi saat ini adalah kondisi yang terindah yang Allah berikan. Jadi stay cool, kemudian selalu ucapkan alhamdulillah dan syukuri apa yang Allah berikan saat ini dan untuk selamanya. Gitu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Bunda Justi. Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira Bun? Saya juga masih betah nih Bun, dengar sharingnya Bunda ternyata keren banget. Ya udahlah, pokoknya amalin, dengarkan audionya Pak Anas, amalin, amalin dan amalin, praktekkan dan Oke, praktekkan. Awalnya dipaksa, praktek. paksa, paksa. Masya Allah. Praktekin dan amalin dan Allahumma paksakan gitu ya Bun ya. Iya, betul. Praktekin, amalin, dan Allahumma paksakan teman-teman ya. Tentunya teman-teman semuanya pada pengen banget ya dapat keajaiban yang gede kayak gitu. Tapi saran saya, keajaiban itu jangan ditunggu teman-teman. Keajaiban itu jangan ditunggu. Tugas kita hanyalah bagaimana cara kita merayu Allah. Bagaimana biar apapun yang kita pinginin, bahkan sampai belum keluar dari mulut kita, belum sampai nyeplos, itu sudah Allah kabulkan. Seperti itu ya. Kuncinya di situ. Kejar ridha Allah, Bunda fokus Ririn, sama Allah, insya Allah. eh, Ya, ya, ya Bunda Ririn satu. Saya tadi barusan dapat ilmu siap, juga. Jadi siap. beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan eh, apa camp untuk Mhm. anak penghafal Al-Quran pada saat itu. Lagi menghafal Masya Allah. Al-Quran, terus habis itu tadi bertamu ke rumah. Tadi waktu Bunda Ririn telepon itu anaknya masih ada. Gimana setelah Mhm. mengamalkan ilmu magnet rezeki? Ya Allah Bun, saya hanya praktek, praktek dan praktek hanya LOP dan Mhm. apa itu Garputala luar biasa. Mhm. Jadi Mhm. kapan LOP-nya, Allah. kapan Garputalanya? Mhm. Saya setiap saat Mhm. habis baca Al-Quran, saya gunakan Mhm. Garputala Mhm. saya. Saya LOP itu setelah baca Al-Quran. Jadi Allah saya ya dapat ilmu lagi karim. dari anak tersebut. Jadi setelah baca Al-Quran, setelah dia menghafalkan Al-Quran, dia LOP. Cuma LOP-nya tuh sederhana. Ya Allah, aku nggak mau makan dari nasi dapur. Aku pengen nasi uduk, ya Allah. Mak bedunduk Oh, sadarnya sarapan ada nasi uduk, Bunda Ririn. Masya Allah, Itu nasi uduk enak banget tuh. habis itu Masya dia tuh Allah. habis baca Al-Quran, sholat duhur gitu, habis sholat duhur, terus lagi ngapalin Al-Quran, habis itu, ya Allah, aku pengen uang, ya Allah, aku pengen, ada orang yang ngasih 50.000. Jadi, apa ya, Allah ya karim. Mhm. ternyata setelah dia membaca Al-Quran, itulah barokahnya itu di sana. Jadi LOP-nya Mhm. itu setelah baca Al-Quran. Jadi benar, Allah. eh, Mhm. kata panas, energi-energi positif sebelum kita Mhm. garputala, kita hadirkan energi positif kita harus apa Mhm. itu dulu, sholat dulu, itu Mhm. kan mengundang, Mhm. mengundang diri kita untuk bersih di hadapan Allah seperti itu. Masya Allah. Tuh, Siap, siap, dan siap. asuhan Bunda Ririn Kekuatan juga loh, tadi LOP. saya lupa Hmm. cerita. Iya, Oh sama ya siapa hobinya Allah. Bunda Ririn? Oh iya, itu ketua kelas saya, katanya gitu. Oh, Masya Allah, wali kelas. Oh iya, wali kelas, Masya ketua wali Allah. kelas. Iya, alhamdulillah kebetulan mengemban amanah dari Gunduda sebagai wali kelas CUMR ini Bun. Jadi alhamdulillah senang banget ya. Banyak banget dengerin sharing-sharingnya teman-teman. Wah, luar biasa. Oke, Bunda Justi, Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedatangannya. Ya, semoga jadi amal zariah. Dan kayaknya Bunda nanti harus siap-siap ya. Pantengin karena pasti ada yang banyak yang wapri Bunda nih ya. Nggak apa-apa, nggak Gitu, apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Siap ya. Ini banyak yang komen Bun. Jadi sambil waktu kita, oke. Oh ini ya, saya doain ya Bun ya. Ini teman-teman pada lob amanahnya lunas. Lob Amin, 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 punya amin. rumah sendiri. Lob pergi haji. Masya Allah, semoga Allah kabulkan ya teman-teman semuanya ya. Semua Amin, aja amin, teman-teman amin, semuanya amin. Allah kabulkan. Di menjelang azan maghrib ini semoga Allah kabulkan semua yang jadi hajat teman-teman semuanya ya.
Baik, Bunda Justi, sekali lagi terima kasih. Tabarakallah ya, semoga Allah senantiasa menjaga Bunda Justi dan keluarga dan senantiasa semakin Allah kirim keajaiban bertubi-tubi. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah, semua alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sharing kita kali ini, sore ini ya tentang keajaiban, kisah-kisah keajaiban dari sahabat-sahabat kita. Tunai sudah, selesai sudah, dan alhamdulillah banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini ya. Udah ilmu dapat, kemudian dapat apa namanya bonus lagi ya, banyak banget yang kita dapat dan semoga apa yang disampaikan Bunda Justi bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa diamalkan buat teman-teman semuanya. Kuncinya apa tadi? Bersyukur, gitu ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Pokoknya apapun kondisinya tetap bersyukur. Untuk amalan langitnya tadi Bunda Justi sudah sampaikan ya. Selain tahajud, duha, ya seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita ya, amalan langitnya seperti itu. Ada yang tahajud, mungkin tahajudnya apa namanya itu 8 rakaat, duhanya 12 rakaat kayak gitu. Yang terpenting apa? Jangan lagi kita ketuk pintu langit, tapi digedor. Jadi pintu langitnya digedor ya. Ketika kita ingin Allah kirimkan apa namanya itu keajaiban-keajaiban, kemudian Allah kabulkan semua aja kita gedor pintu langit yang kuat. Ya, oke, itu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih yang sudah membersamai kami semuanya ya. Semoga Allah kabulkan semua aja teman-teman dan saya mohon maaf ya apabila dalam membawakan dan mengantar Bunda Justi hari ini mungkin ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan hilaf, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah keajaiban minggu depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Bunda Justi, terima kasih ya. Sehat selalu.